yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah di saat orang melakukan puasa tapi maksiat masih jalan. 4 3 2 1 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri ramadhana. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ahli siyam. Wassalatu wassalamu ala afdalis shaimin wa ahsanil qaimin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana kama sahaltana lidukhuli hadha asy-syahril karim fasahhil lana lil qiyami fi layali hadha asy-syahril karim wa lis-sawmi fi hadha asy-syahril karim. Allahumma ya rabbana ighfir dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para pemirsa Cirebon TV yang semoga senantiasa diberi kemudahan oleh Allah di dalam segala urusan, dan juga para pendengar radio KCPS 98,5 FM. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bertemu di acara ini, dan ketahuilah dan yakinilah bahwa kemudahan ini diberikan oleh Allah kepada kita karena kasih sayang Allah kepada kita. Allah memilih kita untuk menjadi orang yang saat ini, detik ini, di dalam satu amal baik, yaitu menuntut ilmu. Dan ini harus kita syukuri karena nikmat besar. Karena kalau Allah tidak menghendaki Anda menyaksikan acara ini, maka Anda pun tidak akan bisa menyaksikannya. Bahkan jika Allah tidak cinta kepada Anda semuanya, Allah akan menggeser hati Anda, lalu Anda digiring ke satu tempat, Anda akan bermaksiat di situ. Maka harus Anda yakini di malam bulan Ramadan ini, pada detik ini, pada saat ini, Allah telah memudahkan Anda untuk yang baik, yang mulia. Kemudian kami ingin menyampaikan pada kesempatan malam hari ini, bagaimana kita ini untuk menggapai kesempurnaan di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Karena Nabi Muhammad juga pernah menyebutkan alangkah banyaknya orang yang berpuasa hanya dapat puasa seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Nasai dan yang lainnya. Seperti hanya di dalam sebuah hadis yang berbunyi bahwasanya rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa tapi yang didapat hanya haus dan dahaga. Karena ia hanya menganggap puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Sementara ada hal lain yang bisa menghapuskan pahala-pahala orang berpuasa tidak pernah dipikirkan dan tidak pernah direnungkan. Asyamu junnah. Nabi Muhammad pernah menyebutkan bahwasanya puasa itu adalah benteng. Dan puasa adalah kemuliaan. Dan puasa adalah satu hal yang sangat istimewa di hadapan Allah. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan dalam hadis qudsi, wa ana adzibih, aku yang akan membalasnya. Secara langsung, artinya memang semua yang membalas Allah, akan tapi untuk spesial puasa langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu mulianya puasa. Jadi ada untuk menggapai kesempurnaan puasa ada dua. Batinnya puasa adalah di samping kita berpuasa, kita harus berusaha untuk bisa menghindari dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghindari daripada dusta, daripada menggunjing. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kalau ada orang berpuasa tapi menggunjing. Ada sebuah riwayat bahwasanya disebutkan asyamu junnah, yang namanya puasa itu benteng yang menjadikan orang itu selamat. Malam yakhrikha bikidbin, selagi orang itu tidak merusak puasa itu dengan kidbin, dusta, au ghaibatin, atau menggunjing orang lain. Jadi ini adalah ada makna
yakni sesuatu yang merusak puasa tapi secara batin. Secara batin puasanya akan rusak, yaitu di saat orang melakukan puasa tetapi maksiat masih jalan. Itulah yang digambarkan Rasulullah sebagai orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka dari itu kita harus banyak merenung. Selama ini bagaimana kita berpuasa? Jangan sampai berpuasa seharian penuh ternyata di sore hari kita harus berkumpul di satu tempat, di situ kita melakukan kemaksiatan, pahala habis. Memang dapat gelar puasa seharian, lapar pun kita dapat, dahaga pun kita dapat, takjil kita dapat, tapi karena kita bermaksiat di sore hari itu, menjelang buka puasa seperti tradisi di sebagian tempat, maka sesungguhnya dia adalah hanya menghambur-hamburkan pahala. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk menjaga puasa kita. Mulai dari tontonan yang kita tonton harus kita perhatikan. Yang kita lihat kita perhatikan. Omongan yang kita bicarakan harus kita perhatikan. Karena ini semua bisa merusak. Kalau kita melihat sesuatu yang haram, lalu syahwat kita bangkit, menghilangkan pahala. Kemudian kalau kita menggunjing orang, menghabiskan pahala. Kemudian di saat jual beli, kita semakin ramai di bulan Ramadan jual beli. Lalu kita berdusta di dalam jual beli. Pahalanya akan habis. Ini yang harus kita pikirkan. Itu makna. Jadi di dalam berpuasa ini ayo kita meningkatkan bagaimana kita meninggalkan kemaksiatan. Dan pertama cara dan utama untuk meninggalkan kemaksiatan yang paling utama adalah pertama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku punya kebiasaan jelek, kalau berdagang aku pasti bohong. Ya Allah, jauhkan aku dari bohong dengan kasih sayang-Mu. Yang suka menggunjing, mengadu kepada Allah, ke Allah aku suka menggunjing ya Allah. Katakan kepada Allah dan jangan ragu, Allah lah yang akan membuka jalan kepada kita, untuk kita. Allah yang akan memudahkan kita untuk meninggalkan segala kemaksiatan, segala kehinaan, segala kejelekan. Jadi kita menggantung kepada Allah. Maka urusan batin ini perlu proses. yakni puasa batin. Ada puasa zahir. Nah, inilah yang biasa disebut oleh para ahli fikih dengan syarat sahnya puasa. Bagaimana puasa agar syah? Nah, puasa zahir, kalau kita ingin membahas masalah puasa zahir secara fikih zahir, maka kalau kita ingin berbicara tentang puasa, maka kita harus berbicara sesuatu yang terlebih dahulu dibutuhkan atau yang penting dahulu. Mungkin kita pernah membaca sebuah buku, puasa adalah begini tentang definisi puasa, kemudian banyak hal yang disebut di situ. Tapi ternyata yang harus diketahui dan lebih perlu diketahui dari yang lainnya, kalau kita mau belajar puasa adalah mengetahui dua hal. Tidak banyak, dua. Satu, dua. Kalau sudah orang megang dua hal ini, maka ketahuilah permasalahan puasa ini bakal terjawab. Permasalahan puasa yang begitu banyaknya akan terjawab dengan di saat orang memegang dua hal ini. Akan tapi tidak semuanya bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Satu akan kita hadirkan pada kesempatan ini, dan sisanya adalah pertemuan yang akan datang. Kalau sudah dua hal ini dipegang, tidak ada pertanyaan yang datang kecuali bisa dijawab sendiri. Karena dua hal ini adalah rumus. Yang pertama adalah apa yang membatalkan puasa. Ini harus kita ketahui. Rinciannya hal-hal yang membatalkan puasa. Karena apapun bentuknya kita semua sudah berpuasa. Semua kita berpuasa dan kami yakin Anda adalah berpuasa. Kalau ditanya Anda puasa. Tapi kalau ditanya apa yang membatalkan puasa, pikir, ada berapa? Sehingga sering muncul pertanyaan, apakah ini membatalkan puasa? Apakah ini membatalkan puasa? Kenapa orang bertanya, apakah ini membatalkan puasa? Karena dia belum tahu apa yang membatalkan puasa. Maka yang membatalkan puasa ini harus dibahas. Ada hal lain lagi adalah, yang kedua, siapa orang-orang yang boleh meninggalkan puasa? Maka ini harus diketahui. Karena kita tidak diperkenankan mewajibkan sesuatu kepada orang yang tidak wajib. Kepada sesuatu yang tidak wajib. Selagi orang itu tidak wajib berpuasa, kita tidak boleh mewajibkan kepadanya puasa. Karena ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang untuk boleh meninggalkan puasa, maka pun demikian kita tidak boleh memaksa orang tersebut untuk berpuasa. Jadi harus ketahui. Sehingga kalau kita ingin mengamar ma'ruf nahi mungkar, pengen menjauhkan kemungkaran dari orang-orang atau menyuruh orang berpuasa, kita tahu siapa yang harus kita suruh. Siapa yang harus kita suruh puasa? Yang harus kita suruh puasa, wajib puasa adalah orang yang punya kewajiban puasa. Ada orang-orang yang tidak punya kewajiban puasa, artinya puasa tidak wajib, maka kita pun tidak boleh mewajibkan kepadanya. Maka ini yang harus kita bahas pertama. Yang membatalkan puasa dan siapa orang yang boleh meninggalkan puasa. Yang membatalkan puasa ada 9. Ada 9. 5, 4. Jari 10 potong 1. Ibaratnya ada mudah menghafal. Adapun orang yang boleh meninggalkan puasa pun sama, 9. Mudah diingat, 9. Baik, kalau sudah tahu angka ini, baru kita cari isinya. Setelah itu ini rumus, maka nanti coba, kalau ada penanya,
dari para pendengar atau para hadirin atau para pemirsa bertanya, nanti jawabnya adalah kembalikan ke rumus yang 9 ini. Sangat mudah dan sangat sederhana. Yang membatalkan puasa ada 9. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. 5. Jadi yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Nanti akan kita rinci satu-satu. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja, biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Yang keempat adalah orang hilang akal. Yang keenam adalah orang melahirkan. Yang ketujuh adalah orang haid. Yang kedelapan adalah orang nifas. Yang kesembilan adalah orang murtad, keluar dari Islam. Maka 9 ini harus hafal, tidak ada tawar-menawar. Kalau pengen belajar fikih, pengen menjawab segala permasalahan fikih, harus tahu 9 ini. Kalau tidak tahu 9 ini, nggak bisa menjawab. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang jalur buang air kecil, dan jalur buang air besar. Perinciannya seperti ini. Orang memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulutnya itu tidak membatalkan puasa, asalkan tidak ditelan. Jadi orang memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulutnya itu membatalkan puasa kalau ditelan. Itu saja. Jadi kalau seandainya tidak ditelan, ya tidak batal puasanya, karena tidak ditelan. Biarpun itu sesuatu yang kecil sedikit, asalkan dia menelan dan dengan sengaja, batal puasanya. Kalau makan tidak sengaja malah lain, makan lupa makan, setelah habis 3 piring baru ingat, ya enak itu rezeki itu. Nah, cuman kita harus tahu bahwa memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tidak membatalkan puasa kecuali jika tertelan. Mohon maaf, ini hanya sekedar untuk menjelaskan pemahaman agar tidak ada setengah salah paham. Jadi belajar fikih itu nggak ada istilahnya setengah paham, harus paham batal atau tidak batal, sah atau tidak sah. Coba. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tidak membatalkan puasa, asal tidak ditelan. Selesai. Maka dari itu kalau ada orang di siang hari bulan Ramadan memasukkan ke dalam mulutnya itu es krim atau permen, itu tidak batal puasanya, asal tidak ditelan. Cuman itu orang kurang kerjaan. Ngapain siang-siang memasukkan es krim ke dalam mulutnya? Tambah ngenes tuh. Baik. Cuman kita hanya berbicara bahwasanya itu tidak batal. Cuman makruh. Makruh itu adalah tidak baik, tapi tidak membatalkan puasa. Sementara saat ini kita bicara hal yang membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tidak membatalkan puasa. Kalau itu main-main, makruh. Tidak baik, tapi tidak haram, tidak dosa. Kalau ia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dalam irama ibadah, tidak makruh, bahkan sunnah, seperti orang berkumur di siang hari bulan Ramadan. Jadi biarpun kita berada di siang hari bulan Ramadan, kita tetap disunnahkan untuk berkumur. Kumur. Maka berkumur sunnah, jangan ditinggalkan kumur. Dan ada perbedaan, kalau orang main-main memasukkan ke dalam mulutnya, memang tidak membatalkan, tapi makruh. Kalau orang berkumur dalam wudhu, sunnah, tidak makruh. Ada perbedaannya kalau kecelakaan. Misalnya, ada seorang ibu yang lagi memasukkan es krim ke dalam mulutnya, lalu berkata kepada suaminya, "Bang, saya dengar pengajian tadi malam katanya memasukkan es krim ke dalam mulut tidak batal puasa asalkan tidak ditelan. Nih, saya masukkan." Baru dia masukkan begitu, anaknya dari belakang memukul. Kaget lalu ketelan tuh. Maka karena ketelan jadi batal. Karena apa? Dia memasukkannya karena main-main. Berbeda orang yang lagi berkumur, di saat lagi berkumur di dalam mulutnya banyak kumur untuk wudhu, ada petir jeder lalu ketelan, itu rezeki, tidak batal puasanya. Selesai, enak. Jadi ada kaidahnya, jelas. Jadi masukkan sesuatu ke dalam mulut itu adalah, yang membatalkan itu adalah jika ditelan dengan sengaja. Kemudian ada permasalahan masalah ludah. Ini juga orang sering banyak bertanya bahwasanya ludah itu tidak membatalkan puasa kalau ditelan. Dengan syarat. Yang pertama, ludahnya sendiri. Yang kedua, ludah masih asli, belum bercampur dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah ludah masih berada di tempatnya, di pabriknya. Ini selagi ludah masih seperti itu, memenuhi 3 syarat, maka jika ditelan tidak batal puasa. Mohon maaf, kita ada ludah. Saya telan, tidak batal puasa kalau seandainya kami di siang hari. Kenapa? Ludah saya sendiri dan masih murni, tidak bercampur dengan yang lainnya,
kemudian masih berada di dalam mulut, maka ini adalah tidak membatalkan puasa. Bahkan kalau seandainya ludah itu dikumpulkan banyak, asalkan masih ludahnya sendiri dan belum bercampur dengan yang lainnya, asli, murni, dan masih berada di dalam mulut, dikumpulkan banyak, kok ditelan, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau salah satu syarat yang 3 ini sudah nggak ada, misalnya nelen ludahnya orang, batal puasa. Atau ludah sudah bercampur dengan yang lainnya, bercampur dengan permen atau es krim, ya, batal tidak? Batal. Atau ludah itu adalah sudah pindah tempat. Mohon maaf, ada orang iseng, ludah ditaruh di gelas. Setelah banyak baru diminum. Batal. Karena apa? Lidah sudah pindah ke tempat yang lain. Baik, mohon maaf, ini contoh sedikit jorok, tapi agar orang ingat. Kenapa? Di dalam fikih itu nggak ada istilahnya setengah paham. Jadi kalau ada orang bertanya, nelan ludah batal nggak? Jawabnya harus jelas, batal atau tidak. Coba kalau ada orang bertanya lalu dijawab begini. Misalnya ada orang bertanya, nelan ludah batal atau tidak? Kayaknya batal. Ayo, gimana? Nelan atau tidak nanti? Bingung. Orang harus jelas, nggak ada. Kayaknya batal, nggak ada. Batal atau tidak? Nah, maka ini kami jelaskan semacam ini agar orang tidak ragu lagi. Selagi ludah Anda sendiri di dalam mulut Anda, ludah belum bercampur dengan yang lainnya, Anda telan. Maka ini tidak batal. Termasuk di dalam berkumur nanti, Anda tidak usah was-was. Di saat Anda berwudu, Anda berkumur. Di saat Anda berkumur, Anda akan membuang air kumur tersebut. Kalau sudah Anda buang, jangan was-was, jangan tergoda. Ada dingin di dalam mulut, itu dimaafkan. Jangan pusing. Tidak perlu banyak meludah 1000 kali, itu yang pusing tetangganya nanti. Kalau sudah kita berkumur, asalkan sudah kita buang semuanya, tanpa harus meludah-ludah, ditelan, itu pun tidak membatalkan puasa. Nah, berbeda kalau habis berkumur, buang kumurnya setengah-setengah, ya. Itu tidak boleh ditelan, ya. Jadi harus, ya, itu adalah sederhana. Baik, itu adalah masalah mulut. Kemudian hidung. Memasukkan sesuatu ke lubang hidung itu membatalkan puasa. Cuman hidung yang bagian mana? Ini bisa saja, mohon maaf, ada orang pusing. Setelah dengar ceramah, bahwasanya memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung membatalkan puasa, pusing. Karena dia, mohon maaf, hobi ngupil misalnya. Nah, padahal tidak. Kalau ngupil tidak membatalkan puasa. Karena apa? Yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung nih. Bagian atas nih. Bagian atas maksudnya, kalau seandainya kita sekarang memasukkan air, terasa nyegrak dan panas di bagian mana? Di bagian atas. Itulah. Jadi kalau ada orang memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulutnya, lubang hidungnya sampai ke tempat yang panas itu, maka itu batal. Kalau masih di bawah sini tidak batal. Baik, jadi mengupil tidak membatalkan puasa. Cuman jangan di depan orang, gitu saja. Tidak pantas. Mohon maaf ini ya. Hanya karena fikih ini nggak ada istilahnya kayak paham, nggak ada. Harus paham, jelas. Baik. Memasukkan ke lubang hidung selesai. Nah, di dalam berwudu pun masih disunatkan istinsak, memasukkan sesuatu ke lubang hidung. Nah, ini karena wudu ini diperintahkan dan sunnah, kalau di saat kita istinsak memasukkan sesuatu ke lubang hidung untuk kita bersihkan, kok kesedot sampai atas, nggak batal. Kenapa? Ini diperintahkan. Kecuali orang main-main. Oh mas, kayak tadi, permen tadi. Kalau main-main batal. Kalau masuk nggak sengaja. Tapi kalau karena diperintahkan oleh syariat, yaitu berwudu, sunnah untuk istinsak memasukkan air ke dalam hidung, atau berkumur, kok ketelan atau masuk ke atas, tidak batal. Baik, selesai. Telinga. Memasukkan sesuatu ke lubang telinga itu membatalkan puasa, menurut jumhur mazhab Imam Syafi'i. Telinga itu maksudnya apa? Lubang telinga adalah bagian dalam telinga. Yang dimaksud bagian dalam telinga adalah sesuatu yang tidak dijangkau oleh jari kelingking. Mohon maaf, Anda punya jari kelingking, tolong dimasukkan ke telinga Anda. Anda bisa praktek sekarang, coba. Ambil kelingking Anda. Ya, masukkan ke telinga. Di saat Anda masukkan ke telinga semacam ini, yang bisa dijangkau oleh jari kelingking ini, bagian luar. Ini nggak batal. Kalau lebih dalam lagi, maka itu membatalkan puasa. Maka kalau ada orang korok kuping masuk ke dalam, itu membatalkan puasa. Asalkan ke dalam yang melebihi dari yang dijangkau oleh jari kelingking. Ini adalah yang dikukuhkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan Imam Ghazali mengatakan tidak batal, atau mazhab Imam Malik tidak batal. Akan tadi kita karena di Indonesia mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita tetap berpegang bahwasanya memasukkan sesuatu ke lubang telinga adalah membatalkan puasa. Kemudian, yang ketiga dari bagian pertama ini, yang keempat adalah memasukkan sesuatu ke lubang depan, buang air kecil. Jadi mohon maaf kalau ada orang memasukkan sesuatu ke lubang kemaluannya membatalkan puasa. Misalnya seorang laki-laki meneteskan obat untuk kemaluannya, lubang kemaluannya diteteskan itu batal. Atau air. Atau dipasang selang untuk pengobatan, sama batal puasa. Termasuk kaum wanita juga begitu. Harus hati-hati kaum wanita itu membatalkan puasa kalau memasukkan sesuatu ke lubang
buang air kencingnya. Yang dimaksud dalam bagi kaum wanita adalah, mohon maaf ini majelis mulia, agar tidak kita rubah dengan majelis jorok, cuman ini harus dijelaskan. Bagi seorang wanita yang membatalkan puasa adalah, mohon maaf, jika memasukkan sesuatu melebihi dari sesuatu yang terlihat di saat jongkok. Mohon maaf, kalau seorang wanita habis buang air kecil, itu kan istinja, membersihkan diri dari bekas buang air kecil. Maka yang wajib dibersihkan adalah sesuatu yang terbuka di saat wanita itu jongkok. Jadi yang terbuka itu saja yang dibasuh dengan perut jemari. Dibersihkan dengan perut jemari bagian yang terbuka di saat jongkok. Jangan lebih ke dalam. Di luar saja, itu sudah bersih, tidak usah was-was. Kalau seandainya jarinya dibengkokkan masuk ke dalam, itu batal puasanya. Kemudian ini juga nasihat bagi kaum wanita untuk tidak was-was di dalam membersihkan bagian itu. Ada orang was-was, di saat membersihkan bagian itu, harus mengambil sabun dimasukkan ke dalam. Mohon maaf, ini sabun kotor, masuk ke dalam, nyangkut. Setelah nyangkut tidak bisa dibersihkan lagi, akhirnya jadi penyakit di situ, bakteri ada di situ, sehingga banyak wanita-wanita keputihan karena was-was di dalam membersihkannya. Tidak usah pakai sabun, tidak usah bagian dalamnya, bagian luar saja yang bisa dijangkau oleh perut jemari, yang terbuka waktu jongkok itulah yang dibersihkan. Sudah beres, suci, bersih, dan tidak usah was-was. Setelah itu sudah ditutup, Allah yang menutup, jadi sudah aman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu membatalkan puasa juga. Memasukkan kapsul, ada sebagian pengobatan adalah seorang wanita harus dimasukkan tablet atau kapsul dalamnya, itu batal. Baik, kemudian memasukkan ke lubang belakang sama, yaitu lubang jalur buang air besar. Itu adalah kalau ingin orang istinja cukup dengan perut jemari. Kalau dimasukkan jarinya ke dalam lubang tuburnya, mohon maaf, itu batal puasanya. Itu yang pertama. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Baik. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Maksudnya muntah dengan sengaja, terserah caranya. Apa mungkin mencari bau yang tidak enak dicari lalu dicium sampai muntah, batal. Yang penting sengaja. Atau dengan bagaimana pokoknya muntah dengan sengaja itu adalah membatalkan puasa. Kalau muntahnya tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada syaratnya. Orang muntah dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa asal tidak menelan air ludahnya sebelum berkumur. Sebab kalau dia menelan ludahnya sebelum berkumur, itu jadi batal. Kenapa? Karena muntahan itu adalah najis lewat mulut kita. Berarti mulut kita kena najis. Dan najis cara membersihkannya harus dengan air. Karena saat itu belum kita masuki air, biarpun kita meludah 1000 kali, dan di sini kelihatannya bersih, ketahuilah mulut kita masih najis. Dan selagi mulut kita masih najis, bercampur dengan ludah. Setelah itu ludah kita telan, membatalkan puasa, karena ludahnya bercampur dengan najis. Jadi kalau ada orang muntah tanpa sengaja, tidak membatalkan puasa, asalkan dia segera berkumur sebelum menelan ludahnya. Selesai. Muntah dengan sengaja. Kemudian, yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja. Jadi kalau ada orang bersenggama dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Senggama dengan sengaja. Tahu kalau saat itu bulan Ramadan dan dia berpuasa, kok senggama, itu membatalkan puasa. Dan nanti ada dendanya, kafarah. Kafarahnya berat. Kita tidak berbicara kafarah dulu, kita berbicara tentang bahwasanya bersenggama itu membatalkan puasa. Dan ukurannya seperti apa? Mohon maaf, ini laki-laki majelis mulia. Dan kami himbau bahwasanya kepada para ustadz, para guru, kalau memberikan pengajian, jangan sampai membawa sebuah majelis itu dalam kalimat-kalimat yang menjadikan barokah majelis dicabut. Mohon maaf, jorok, kadang-kadang itu adalah kata guru kami, itu menjadikan barokah majelis dicabut. Maka kami mohon maaf jika kita ingin menyebut sesuatu yang sebetulnya tidak pantas disebut. Kalau ada kalimat lain yang halus kami akan sebut, tapi kadang-kadang susah. Tapi mohon dijaga wibawanya majelis supaya tidak berubah menjadi majelis jorok dan kotor. Mohon maaf. Yang dimaksud bersenggama itu ukurannya seperti apa yang membatalkan puasa? Bagi kaum laki-laki, mohon maaf sekali lagi, bagi kaum laki-laki membatalkan puasanya kalau seorang laki-laki itu memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan. Ke lubang kemaluan. Nah, kemaluan laki-laki ini kemaluan istri. Yang dimasuk itu masuknya yang mana? Mohon maaf, ini majelis mulia. Yaitu jika seorang suami bagian kepala kemaluannya itu sudah masuk tenggelam di kemaluan wanita, itu batal puasanya. Baik. Adapun bagi seorang wanita tidak harus tenggelam kepala kemaluan suami semuanya, tidak. Jadi tidak harus kemaluan semua laki ya.
Jadi bagi seorang laki-laki tidak harus kemaluannya masuk semuanya, tidak. Bagian kepalanya kalau sudah masuk itu batal puasanya. Kalau bagi seorang wanita, tidak harus semua kemaluannya, tidak harus semua kepala kemaluan. Akan tapi yang penting ada sesuatu yang masuk. Tadi ingat yang pertama membatalkan puasa, yaitu masukkan sesuatu ke lubang kemaluan. Jadi kalau kemaluannya lebih dari yang terbuka di saat jongkok kok kemasukan, itu batal puasanya bagi seorang wanita. Maka ini harus diperhatikan. Puasanya bersenggama itu membatalkan puasa adalah seperti itu kasusnya. Ini adalah harus jelas. Biarpun tanpa keluar mani, batal. Kemudian, ini yang kita bicarakan hanya suami istri saja. Mungkin ada orang bertanya, bagaimana orang zina? Orang bersenggama dengan binatang. Ya akhi, ya ustaz, kita berbicara yang halal. Istri itu kan halal aslinya. Istri saja yang halal batal, apalagi dengan zina. Jelas lebih batal. Istri saja yang aslinya halal menjadi dosa dan haram, apalagi dengan binatang. Sama batal. Cuman ahli fikih tidak pernah membahas, karena apa? Ahli fikih berbicara dengan tulabul ilm, ya yang halal istrinya. Jadi biasanya memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan istri, itu saja. Tidak disebut zina, tidak disebut dengan orang bersenggama dengan binatang. Kalau orang bersenggama dengan binatang atau zina, ya jelas membatalkan, tidak usah ditanya lagi. Yang halal saja jadi batal dan dosa, apalagi yang haram, selesai. Baik. Kemudian yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Barangkali ada ini. Mohon dicatat, ini paling enak dicatat satu-satu, nanti dicatat. Kalau tidak nanti bisa ngambil rekamannya, karena ini penting, fikih-fikih sederhana seperti ini, fikih praktis. Keluar mani dengan sengaja artinya apa? Biarpun tanpa senggama. Yang jelas dia membuat sebab. Apakah memeluk istrinya, atau mohon maaf naudzubillah onani, atau mungkin onani yang halal. Misalnya onani halal adalah mengeluarkan mani dengan tangan istri. Seorang suami mengeluarkan mani dengan tangan istri adalah tidak haram. Tapi kalau dengan tangannya sendiri kan haram. Misalnya, itu pokoknya mengeluarkan mani dengan sengaja itu membatalkan puasa. Harus tahu keluar mani. Mani harus tahu, mani bukan cairan putih, bukan. Ada tanda-tanda mani, di saat keluar adalah ada hentakan, di saat keluar rasanya lezat, atau baunya itu seperti bau putih bunga, atau putih telur, atau adonan kanji. Jadi mani pokoknya. Jadi orang tahu mani. Jadi keluar mani dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tapi kalau keluar maninya tanpa sengaja, lagi tertidur di siang hari tiba-tiba mimpi basah, mimpi bersenggama, setelah dilihat di celananya ada basah air mani, itu tidak membatalkan puasa, tinggal mandi besar selesai. Itu yang keempat. Yang kelima adalah hilang akal. Hilang akal adalah membatalkan puasa. Hilang akal membatalkan puasa. Cuman hilang akal ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling dahsyat adalah gila. Orang gila itu batal puasanya. Biarpun gilanya sebentar, puasa seharian, gilanya sebentar, 1 menit, batal. Orang gila, batal puasanya, selesai. Kemudian hilang akal tingkatan yang kedua adalah orang pingsan, orang mabuk. Kalau pingsan dan mabuknya itu, ini tengah-tengah, nanti ada yang terakhir, yang ketiga. Kalau pingsan dan mabuknya itu adalah disengaja, cuman kurang gimana caranya orang mabuk pingsan disengaja dalam bulan Ramadan ya? Ya mungkin saja ya, mencium bau sehingga dia sampai mabuk ya. Atau sengaja jemur di bawah matahari biar pingsan. Itu kan sengaja ya. Kalau dia dengan sengaja seperti itu, sebagian ulama mengatakan biarpun sebentar batal. Ngapain dia cari bikin masalah, bikin cari penyakit. Tapi kalau ada orang mabuknya tidak sengaja, atau pingsannya tidak sengaja, misalnya sahur durian. Nah, sahur durian kebanyakan. Durian kan ada panasnya. Setelah sahur durian, setelah niat, mabuk dia. Subuh ya, mabuk. Tapi mabuknya kan tidak sengaja. Karena kebanyakan makan durian. Nggak tahu kalau durian itu memabukkan kalau kebanyakan misalnya. Bagi dia tiba-tiba kok mabuk. Lah, mabuknya nggak sengaja. Maka itu tidak batal puasanya asalkan sempat sadar biarpun sebentar di siang. Sama orang pingsan. Makan keenaan, tak taunya tiba-tiba pingsan, tak tahu apa sebabnya. Itu tidak batal puasanya asalkan sempat bangun biarpun sebentar. Tapi kalau mabuk yang tidak disengaja, pingsan yang tidak disengaja, itu kok seharian penuh batal. Misalnya pingsannya sebelum subuh, habis sahur pingsan, bangunnya maghrib, batal puasanya. Tapi kalau pingsannya itu adalah sempat bangun, misalnya habis sahur niat nawaitu somahudin, pingsan. Setelah itu jam 12 siang itu bangun, sadar.
Setelah sadar tanya sama anaknya, "Nak, jam berapa, Nak?" "Jam 12, Bah." Kaget, karena saking kagetnya pingsan lagi tuh sampai maghrib. Ya, maka puasanya sah. Kenapa? Sempat melihat siang, biarpun sebentar. Jelas ya, insya Allah gambarannya itu jelas. Jadi belajar, insya Allah gampang belajar fikih, nggak ada istilah setengah paham, harus jelas. Baik. Kemudian hilang akal yang ketiga adalah tidur. Nah, cuman perbedaannya dengan yang sebelumnya, kalau tidur itu biarpun seharian penuh, habis sahur tidur sampai maghrib, itu nggak batal puasanya. Cuman ini manusia atau bukan? Tidurnya seperti itu. Kita hanya bicara tentang membatalkan puasa. Masalah sholat, masalah lain cerita. Yang jelas kalau ada orang tidur, habis sahur kok tidur, sampai maghrib, itu tidak batal puasanya. Biarpun nggak bangun-bangun. Ya. Ini bukan tidurnya kerbau, tidak. Ini ada orang sering pakai mengambing hitamkan kerbau ya. Padahal enggak, kerbau itu tidurnya tidak banyak itu. Kalau ada orang tidurnya sampai sebegitu, itu bukan kerbau, lebih lagi kan begitu ya. Ada orang sering tidur kayak kerbau, udah kerbau itu tidurnya setengah tidur tuh kerbau itu sambil zikir tuh pada malam hari itu. Baik. Jadi adalah tidur biarpun seharian penuh itu tidak membatalkan puasa. Selesai? Yang keberapa ini? 5. Yang keenam adalah melahirkan. Melahirkan itu membatalkan puasa. Yang dimaksud melahirkan adalah mengeluarkan janin atau bakal janin dengan cara yang normal atau tidak normal supaya tercangkup semuanya. Sesar sama. Ya, sesar sama. Kemudian keluar bayi membatalkan puasa atau keluar bakal bayi keguguran batal puasa. Intinya seorang wanita mengeluarkan bayi gitu saja atau bakal bayi, jangan tanya caranya. Bayi pokoknya kata dokter, "Aduh Neng, sabar Neng." Kenapa? Tidak bisa dirawat. Baru 3 bulan keguguran. Batal puasanya. Jadi digambarkan bagaimana ada orang puasa. Di siang hari tiba-tiba yaitu kok melahirkan. Biarpun kurang 1 menit sebelum maghrib. Sama, batal puasanya. Selesai, melahirkan, membatalkan puasa. Jadi kalau orang lagi puasa kok melahirkan. Maksudnya melahirkan adalah mengeluarkan bakal janin atau janin. Itu batal puasanya. Kemudian yang yang ketujuh adalah haid. Keluar darah haid batal puasa. Haid cerdas atau haid goblok? Ada haid cerdas. Haid cerdas itu apa? Pintar datangnya. Ada seorang ibu-ibu lagi puasa. Sampai sore menjelang maghrib sudah di depannya makanan takjil. Tinggal nunggu beberapa menit lagi, 3 menit adzan maghrib sudah ngomong sama suaminya. Ternyata ada kerasa keluar. Ada kerasa. Setelah dilihat benar-benar keluar darah haid. Kurang 1 menit maghrib keluar darah haid. Batal tuh puasanya. Nah itu haid cerdas itu. Maksudnya agar paham saja. Jadi keluar haid biarpun di ujung menjelang maghrib batal puasanya. Selesai. Jadi orang keluar darah haid itu batal puasanya. Haid ya, haid yang benar. Adapun ilmu haid kita harus ada sendiri insyaallah ya. Di televisi kita ini kita juga akan bahas tentang fikih haid sederhana. Orang bisa memahami fikih haid hanya dalam 1 jam. Ada rumusnya. Tapi nanti caranya kalau kita belajar fikih haid, tidak boleh berbicara yang lainnya kecuali rumusnya ini faham. Nanti gampang. Insya Allah ada ilmu haid. Kalau berbicara ilmu luas sekali nanti. Baik. Jadi haid ada ilmu sendiri. Nifas sama. Kalau nifas itu juga membatalkan puasa. Cuman gambarnya orang nifas puasa itu gimana? Hampir tidak bisa dibayangkan. Orang nifas puasa. Biasanya orang habis melahirkan nifas ya nggak bisa puasa ya. Cuman bila seandainya ada orang melahirkan bersih tidak ada darah. Menduga dia tidak ada nifas. Karena ada orang yang tidak punya nifas. Seperti Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Wanita yang mulia, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di saat melahirkan tidak ada darah. Dan tidak punya nifas. Nah, ada wanita yang tidak bisa nifas. Ada mungkin sekali orang melahirkan tanpa nifas, itu ada. Anggap saja seorang wanita melahirkan kok tidak ada nifasnya. Hari pertama, kedua tidak ada darah. Puasa. Jadi dalam melahirkan langsung puasa. Begitu semangatnya puasa. Tak taunya hari yang kelima keluar darah. Kalau sudah keluar darah masih di dalam irama 15 hari dari kelahiran, itu pasti darah nifas. Puasanya batal. Selesai. Jadi itu nifas membatalkan puasa. Ini adalah yang keberapa? Yang ke-8. Yang ke-9 adalah murtad. Keluar dari Islam. Misalnya tiba-tiba kok ngomong, lagi puasa. Aku nggak percaya kalau sholat Jumat itu wajib. Aku nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Batal. Aku nggak percaya Quran itu wahyu, batal. Aku meyakini bahasanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, murtad, batal puasanya. Jadi, kalau ada orang tiba-tiba melakukan sesuatu yang menjadikan dia murtad, syirik, maka itu batal puasanya, spontan. Termasuk misalnya ada orang tiba-tiba sujud di patung, batal.
puasanya. Jadi adalah murtad. 9 selesai, baru nanti pertanyaan sekitar membatalkan puasa boleh nanti. Insya Allah akan terjawab. Ada 9 lagi yang harus kita ketahui. Siapa orang yang boleh meninggalkan puasa? Insya Allah pertemuan yang akan datang tidak harus kita hadirkan pada kesempatan ini semuanya. Jadi kita ulas dari yang pertama. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang jalur buang air kecil, lubang jalur buang air besar. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, bersenggama dengan sengaja. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Yang kelima, hilang akal dengan rinciannya. Yang keenam adalah melahirkan. Yang ketujuh adalah haid. Yang kedelapan adalah nifas. Yang kesembilan adalah murtad. Ini harus dihafal semuanya. Baru nanti kalau ada pertanyaan dikembalikan kepada rumus, terjawab. Baik, ini saja para pemirsa dan para pendengar yang semoga bisa memahami dan semoga ini menjadi ilmu yang manfaat. Dan barangkali kita beri kesempatan yang mau bertanya atau kurang jelas, mangga, demi kesempurnaan di dalam ibadah kita. Karena jangan sampai puasa kita ini puasa yang kosong. Karena apa? Ilmu dohirnya nggak ada, batinnya juga nggak ada. Jadi ilmu dohir ini, ilmu dohir, fikih dohir ini, agar benar sah puasa kita secara dohir. Kemudian puasa itu apa? Nggak tahu. Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai dari waktu subuh, terbitnya fajar shadiq, sampai terbenam matahari, yaitu waktu maghrib. Nah, dengan niat khusus. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa Cirebon TV dimanapun Anda berada, tadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang sekali tentang 9 hal yang dapat membatalkan puasa. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya tentang seputar hal-hal yang membatalkan puasa yang kita bahas pada malam hari ini, atau mungkin hal-hal di luar itu, juga dipersilahkan untuk dapat menghubungi ke nomor telepon 0231 375 5333. Baik pemirsa Cirebon TV dimanapun Anda berada, kami nantikan partisipasi pemirsa di 0231 375 5333 untuk bisa berdialog langsung dengan narasumber kita. Buya Yahya. Kelihatannya sudah ada ya teleponnya masuk. Saya terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Nur tadi dari Sabren. Ya, mangga Pak Nur tadi. Pertanyaannya. Ini mau tanya nih, Pak Ustaz. Ya. Tanya, kita kan puasa. Kita kan sering ke kota. Yang maklum zaman sekarang, wanita pembawa, kalau misalkan berpakaian kan macam-macam. Tahu dia pakai jilbab, tapi ternyata masih ketat. Ya banyak lagi hal-hal yang dilihat lah, soalnya aurat wanita. Dan hal ini kan tidak kaum laki-laki tidak bisa mengelak, tetap melihat gitu. Dalam hal itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Walaupun kita itu mau mengelak juga karena di mata kelihatan gitu. Oh begitu Pak ya. Tadi belum dijelaskan oleh Ustaz Buya Yahya mengenai mata ini. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur tadi ya. Kemudian penelepon yang berikutnya kami nantikan di 0231 375 5333. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Sarifin Plumbon. Di Plumbon. Ya. Bapak, silakan Pak. Iya. Salam. Salam. Langsung saja Pak. Ada itu yang masalah puasa. Bisa agak dekat sedikit Pak, kurang jelas Pak suaranya Pak. Batalkan puasa kaitannya dengan kaitannya dengan mulut Pak Ustaz. Kenapa? Yang kaitannya dengan mulut maksudnya gimana? Kalau kita kadang kalau masak kan makanan. Waktu masak Pak. Ya. Itu bisa membatalkan puasa tidak? Mencicipi maksudnya Pak? Iya. Mencicipi makanan Pak ya? Saat masak. Ya. Baik. Ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian satu penelpon lagi ya sebelum kita jawab di 0231 375 5333. Halo. Halo, assalamualaikum.
Baik Bapak. Iya. Salam. Waalaikumsalam. Mohon kurang jelas Pak. Agak di Perumnas. Baik, pertanyaannya Bapak. Mohon diperkeras lagi Pak. Kita nggak jelas Pak suaranya nggak begitu jelas. Mohon diperkeras lagi suaranya. Suaranya kecil sekali. Oh kayaknya putus ya. Baik, kita nantikan lagi satu penelpon kembali di 0231 375 5333. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ya, di mana Bapak? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Halo? Ya, putus kelihatannya. Mungkin kami masih tetap menantikan satu penelpon lagi ya sebelum kita jawab pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Haji Maitri. Kasih hati. Ya, di Cermai Kiri. Oh, Ibu Kasih Hati di Cermai Giri. Maka Ibu pertanyaannya Bu. Ya, Ustaz, saya mau tanya masalah ibadahnya umat Islam ya, Ustaz. Iya. Umat Islam itu sudah dituntun bahwa panutannya hanya Al-Quran dan Hadis. Sebenarnya ajaran untuk Islam yang dari Al-Quran dan Hadis itu sudah cukup sempurna. Jadi lebih baik sebenarnya kita sebagai umat Islam patokan ibadah kita hanya pada Al-Quran dan Hadis tersebut. Saya pernah baca di satu majalah Islam bahwa acara kenduri yang sering dilakukan oleh umat Islam itu adalah kebiasaan umat Hindu terdahulu, dan itu adalah menurut pengakuan seorang yang beragama Hindu yang telah saat ini menjadi mu'alaf. Nah, menurut saya kebiasaan-kebiasaan itu yang tidak ada tuntunannya sebaiknya untuk umat Islam ya dihindari dan dijauhi. Baik. Apakah dapat Ustaz mengenai hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, sudah ada 3 penelpon Bu ya. Yang pertama dari Bapak Nur tadi ya, tentang melihat aurat di jalan.